kasih. Saya minta maaf kalau kursinya tidak cukup ya. Tetapi sebelumnya saya mau ucapkan dulu selamat Natal dan tahun baru, tahun penuh kemenangan, tahun di mana kita mengawali dengan sebuah unity. Amin. Unity di dalam keluarga, unity antar gereja-gereja di seluruh Bekasi ini. Ini adalah awal dari segala sesuatunya. Amin. Biar hari ini kita dibekali dengan firman Allah. Hari ini kita masih dalam suasana Natal dan kita mau belajar dari 3 orang Majus. Kita tahu firman-Nya bahwa orang Majus ini adalah orang yang bijaksana. Mereka adalah orang-orang yang dari timur. Dikatakan mereka itu asalnya dari Persia. Ya, mereka datang, mereka melihat dan mereka dituntun oleh bintang yang sangat terang. Dikatakan seperti ini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Sebelumnya firman-Nya berkata seperti ini. Dan bertanya-tanyalah, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sebelum Yesus lahir, sudah dijanjikan, sudah dinubuatkan. Di Mazmur, di Yesaya ada begitu banyak firman yang mencatat tentang nubuatan. Dan bahkan dikatakan seperti apa? Dikatakan engkau akan melihat bintang itu. Tetapi bukan sekarang. Tetapi di saat engkau melihat bintang itu, maka sesungguhnya juru selamat itu sudah datang ke bumi untuk menggenapi segala sesuatunya. Jadi pada waktu orang Majus ini melihat bintang, sebetulnya dia sudah mendengar, dia sudah memegang janji Allah ini. Dia sudah memegang yang namanya nubuatan. Tetapi hari itu pada waktu nubuatan itu dilepaskan, hari itu tidak ada orang yang melihat bintang. Tetapi di saat orang Majus itu tiba-tiba dia lihat bintang itu, dia ingat janji itu, dia ingat nubuatan itu, dan dia berkata, ini waktunya untuk datang menyembah. Hari ini saya mau berkata seperti ini, seberapa banyak kita ini menerima janji Allah. Kita menerima janji bahwa keluarga kita akan dipulihkan. Kita terima janji bahwa kita akan lihat lawatan terbesar. Kita terima janji buat Tuhan akan curahkan berkat-Nya. Bahkan ada tahun Yobel, tahun pembebasan. Ada begitu banyak janji. Dan hari itu di saat sama, pada waktu dikatakan engkau akan melihat bintang, tetapi bukan sekarang. Bintangnya belum bisa dilihat. Janji itu sudah ada, tetapi bintang itu belum dilihat. Seringkali kita seperti itu. Kita terima janji, tetapi kita belum lihat. Sepertinya tidak ada sinar terang. Sepertinya tidak ada semua pencerahan. Dan kita mulai lemah, letih, dan tidak lagi memegang janji itu dengan sangat kuat. Tetapi tahun ini adalah tahun penggenapan janji. Tetapi tahun ini buat yang bisa lihat bintang itu, ini adalah tahun yang penuh dengan kemenangan dan sinar terang. Yang menjadi masalah, bisakah kita melihat terang itu? Loh, di langit
itu ada ribuan bintang. Tetapi hari itu orang Majus itu tahu satu bintang yang sangat terang. Dikatakan bintang yang keluar dari timur. Dan dia tahu ini tandanya. Hari ini bisakah kita di tengah semua? Hari itu mungkin orang Majus sedang punya kegiatan yang lain, punya agenda. Mungkin mereka punya agenda pelayanan dan segala sesuatunya. Dikatakan mereka adalah dari golongan imam-imam. Mereka punya kesibukan, mereka punya kebutuhan. Tetapi di tengah semuanya, di tengah masalah, di tengah agenda demi agenda, bisakah kita melihat Dia yang akan datang untuk kita sembah? Hari itu berbeda dengan yang namanya Herodes. Dikatakan seperti ini, Herodes di dalam Matius yang kedua ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu tampak. Kenapa Herodes bertanya? Karena sesungguhnya dia tidak mau datang untuk menyembah. Dikatakan seperti ini. Kemudian Herodes menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dengan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dikatakan apa? Herodes mendengar bahwa ada seorang anak yang sudah dilahirkan. Hari itu apa bedanya? Orang Majus melihat, tetapi Herodes mendengar. Seringkali kita ini cuma sampai di level mendengar. Kita suka apa? Kita suka mendengar kesaksian. Kita suka mendengar firman. Kita suka mendengar pujian. Tetapi Herodes cuma sampai di level mendengar. Tetapi Herodes tidak sungguh-sungguh rindu untuk datang menyembah dan mengenal siapa yang lahir, yaitu juru selamat itu. Herodes gak pengen. Makanya dia berkata kepada orang Majus, kamu pergi dulu, selidikilah. Nah, hari ini di tahun 2025 mungkin akan terdengar ada begitu banyak kabar demi kabar. Mungkin akan terdengar hari ini kita mengawali dengan kita mendengar bahwa Amerika terbakar. Kita mengawali dengan kita mendengar ada gempa bumi di Tibet. Ada begitu banyak bencana demi bencana. Megatrust. Ada begitu banyak yang kita dengar. Tetapi kalau kita cuma berhenti sampai yang di kita dengar, maka kita akan mudah diombang-ambing dan kita tidak akan bertemu kepada jalan. Kita tidak akan pernah bisa melihat yang namanya bintang itu. Kita tidak akan pernah bisa melihat kegenapan. Loh, ini kan dua orang yang berbeda, orang Majus dan Herodes. Dua-duanya tahu loh tentang janji. Dua-duanya tahu bahwa kalau ada bintang itu, maka ini anak yang membawa keselamatan itu sudah lahir. Tetapi orang Majus, dia bisa memegang janji itu dan dia berjumpa dan dia menikmati janji itu. Tetapi Herodes, dia yang cuman hanya sampai di level mendengar, ya, dia menjadi takut bahwa satu kali kelak ini anak akan menjadi raja yang akan menggantikan dia. Makanya Herodes membunuh anak-anak,
membunuh setiap bayi-bayi yang usianya sama dengan Yesus. Bapak Ibu, tahun ini mari kita tingkatkan sekali lagi. Kita naik, kita tingkatkan level kita. Kita tidak mau cuman mendengar. Yang pertama, kita nggak mau cuman mendengar sampai di level semua kabar-kabar yang dunia berikan. Tetapi kita harus bisa sampai ketemu kepada sinar dan terang itu. Sehingga kita bisa membawa pengharapan untuk bangsa kita. Kita bisa membawa terang untuk jemaat kita. Kita bisa membawa setiap kebenaran itu untuk keluarga kita. Yang pertama, untuk semua kabar-kabar yang buruk. Tetapi juga naikkan level kita. Bagaimana cara kita. Jangan cuma berhenti sampai di mendengar. Bagaimana engkau mendengar firman. Bagaimana engkau mendengar kesaksian. Bagaimana engkau mendengar janji demi janji. Jadi caranya bagaimana? Kalau engkau mendengarkan firman dan mulai berkata, Tuhan, bahwa aku mengalami setiap firman. Kalau engkau mendengarkan janji, berkata, Roh Kudus, buat aku mengerti bagaimana setiap janji-janji itu digenapi. Bapak Ibu, ada begitu banyak janji yang diberikan dalam hidup kita. Salah satunya, ya, janji untuk berkelimpahan. Dan hari ini saya sungguh melihat Tuhan itu membukakan begitu banyak kesempatan. Tiba-tiba ada begitu banyak tawaran. Bapak Ibu tahu, saya ini membuat batik. Ya, saya buat batik, buat seragam dan segala sesuatunya. Tahun lalu kita terima janji untuk kelimpahan. Tiba-tiba di akhir tahun ada begitu banyak tawaran demi tawaran untuk membuat seragam. Dan itu dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi kalau kita berhenti cuman sampai di situ, kita tidak akan pernah bisa nikmati janji. Ternyata untuk membuat saya bisa terima setiap pekerjaan, setiap tender, setiap berkat, ratusan ribu batik, saya harus beresin yang namanya izin demi izin. Saya harus pelajarin tentang bagaimana pengiriman. Saya harus pelajarin bagaimana bisa mendapatkan perusahaan demi perusahaan. Seringkali kita cuma sampai di level mendengar. Tahun ini tidak bisa cuma sampai mendengar. Bahkan jangan cukup puas pada waktu engkau cuma mendengar puji-pujian. Tetapi engkau harus masuk ke dalam penyembahan sampai engkau berjumpa dengan Tuhan yang kita sembah. Amin. Itu namanya kita lihat bintang. Itu namanya kita melihat terang. Dan tahun ini ada begitu banyak. Diramalkan akan ada pandemi untuk anak-anak. Tapi sekali lagi, biar kita bisa melihat bintang itu, supaya kita bisa berjalan dan kita akan diarahkan oleh bintang itu. Di saat pandemi itu terjadi, kita tahu bagaimana kita berfungsi sebagai anak Tuhan, sebagai gereja. Kita sudah melewatin COVID, dan kami sungguh melihat bagaimana Tuhan menuntun kami semua melewati COVID. COVID bukan lagi menakutkan buat kami, tetapi kami masuk ke tempat-tempat, kami mendampingi mereka, memberikan obat, memberikan terapi demi terapi. Saya ini pegang rumah singgah, dan itu semua di kampung-kampung. Kami buat semua untuk pernafasan dan semuanya, kami terapi, kami berikan firman. Dan sampai hari ini kami berkata, kami sungguh melihat tuaian jiwa di tengah-tengah yang dunia katakan itu gelap. Apa yang dunia katakan itu gelap, tapi kita akan lihat bintang terang itu. Amin.
Tetapi pada waktu kita tidak meningkatkan bagaimana cara kita menyembah, cara kita mendengar, maka kita akan menjadi seperti Herodes. Kita hanya akan diikat dengan ketakutan. Kita hanya akan diikat dengan semua kuasa-kuasa kegelapan. Dan iblis bisa, agendanya bisa. Iblis hanya ingin membawa, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi hari ini saya mau belajar, sesudah ini saya akan serahkan ke Ibu Iin. Apa sih yang membuat orang tidak bisa melihat terang? Apa sih yang membuat orang tidak bisa melihat bintang itu? Apalagi bintang itu di tengah kegelapan. Ya, belum lagi dari semuanya itu kan ada ribuan bintang. Loh, kok bisa orang Majusnya tahu yang bintang yang ini? Ya, apa yang membuat kita tidak bisa melihat bintang itu? Mari kita belajar dari 2 Korintus 3 ayat 13 dan sampai 17. Dikatakan seperti ini. Pikiran mereka tertutup dan mengeras, karena bahkan sampai hari ini tabir yang sama menutupi pikiran mereka ketika mereka mendengar perkataan perjanjian sebelumnya. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan dan menikmati janji? Karena ternyata ada yang menutupi. Dikatakan pikiran kita menjadi tumpul. Pikiran kita itu menjadi keras. Ya, next dikatakan seperti ini. Tabir pada mereka belum tersingkap. Karena tabir itu hanya akan tersingkap bila seseorang bersatu dengan Roh Kudus. Hari ini yang membuat kita belum bisa lihat janji kegenapan. Ini udah puluhan tahun untuk melihat janji yang namanya lawatan. Yang saya rindukan itu benar-benar lawatan yang sampai di jalan-jalan. Sampai anak-anak sekolah minggu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai lawatan di Afrika terjadi. Hamba Tuhan pendetanya punya pesawat, Bapak Ibu. Halo. Halo. Dan itu janjinya. Kenapa kalau di Afrika bisa, di Bekasi tidak bisa terjadi? Sama janjinya. Tetapi hari ini kita akan koyakkan lebih lagi. Kenapa? Karena selama ada tabir, selama ada selubung itu, kita tidak bisa menikmati janji itu dengan utuh. Tetapi selubung itu hanya bisa dikoyakkan pada waktu kita menyatu dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, pada waktu engkau menyatu dengan Roh Kudus. Pada saat seseorang berpaling kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, tabir itu terangkat dan mereka melihat. Yang pertama itu menyatu dengan Roh Kudus. Tetapi untuk menyatu dengan Roh Kudus kita butuh hati yang terbuka. Terbuka itu apa? Mau belajar. Terbuka itu apa? Mau punya kenal lebih dalam. Terbuka itu apa? Mau digantikan yang lama dengan yang baru. Dan pada waktu itu kita lakukan tahun ini. Mungkin kita berkata, kenapa sih aneh? Kenapa sih lakukan ini? Kenapa sih Bunita bajunya penuh dengan tulisan? Mungkin aneh. Tetapi kalau kita mengerti, kita belajar melihat, kita belajar terbuka, dan kita menyatu dengan Rohnya, maka selubung itu akan dikoyakkan. Arti kata buta atau tertutup dengan selubung itu artinya tidak pernah disunat. Hari ini kalau kita ini melewati proses apapun juga, ngucap syukur. Karena itu artinya apa? Kita sedang disunat. Arti kata buta itu ya, kapalan. Ada banyak kan? Banyak yang kapal-kapalan itu. Dan kalau di kaki kapalannya yang di tempat tertentu itu keras.
ada mata ayam ya, mata ikan bukan mata ayam. Keras kapalan dan itu akan sakit dipakai buat jalan. Maka harus apa? Dicongkel. Semuanya kalau hari ini kita minta dan kita menyatu dengan Roh Kudus, kita berkata, Tuhan sunat aku. Tuhan semua yang jadi kapalan congkel Tuhan. Potong Tuhan. Dikatakan artinya hati menjadi tumpul dan menjadi keras. Tidak punya perasaan. Tidak sensitif lagi terhadap Tuhan dan manusia. Bapak Ibu, saya di bawah bimbingan saya ada begitu banyak anak-anak. Tapi tahun ini saya ini belajar dan saya melihat hati saya. Saya berkata, Tuhan, saya ini mendidik mereka dengan sangat keras. Ibu Nita ini kalau di Mahanaim terkenal menjadi guru galak. Ya, guru paling galak katanya begitu. Tetapi saya sungguh lihat katanya kalau yang bisa lulus dari saya semua pasti akan the best dan bisa dipakai dimanapun juga. Katanya begitu. Betul atau tidak? Nanti diuji sendiri. Tetapi hari ini saya mulai tahu bahwa saya mulai tidak bisa sensitif. Saya tidak bisa sensitif dengan kebutuhan anak-anak yang ada di bawah saya. Saya tidak bisa sensitif dengan hati dan perasaan Tuhan. Sampai di akhir tahun Tuhan berikan satu buah bangsa yang harus saya mulai erami, yaitu bangsa Suriah. Bapak Ibu pendeta yang mau pelayanan bersama dengan saya ke Suriah, ya, itu membuat saya tahu, tiba-tiba saya tahu hati saya sudah cukup keras. Hati saya tidak bisa sensitif dengan semua banyak kebutuhan yang ada. Dan hari ini saya mulai minta semuanya dan saya berkata, Tuhan, kembalikan. Buat aku ini punya hati yang lembut. Potong Tuhan semua kapalan. Congkel Tuhan setiap kapalan semua. Dan bahkan kau boleh sunat hati sekali lagi. Seringkali kita ini sudah tidak sensitif dengan orang-orang di sekitar kita. Pada waktu kita sudah tidak sensitif, kita tidak bisa kenal hatinya, tidak tahu kerinduannya. Demikian juga kita pasti tidak akan pernah mengenal hati Tuhan. Dan biarlah tahun hari ini sekali lagi untuk lihat bintang itu, kita minta hati yang baru, hati yang lembut, hati tidak ada lagi hati yang keras. Amin. Silakan.